Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 17 November 2024. Ini jam 10 malam ya. Kita bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita memandangnya dari segi fundamental, khususnya value investing plus juga dividend investing ya. Emiten yang kita bahas kali ini adalah AMFG, Auto, dan Avia ya. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu mempunyai sistem analisa masing-masing. Kemudian analisa kita ini juga bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, karena kita mendasarkan kepada data yang kita dapatkan ya dari laporan keuangan tadi, sehingga kita menyampaikan istilahnya tadi adalah untuk sebagai bahan edukasi ya. Kemudian dalam pelaksanaan kita, istilahnya screeningnya ya, kita yang pertama itu mencari dulu saham-saham yang memenuhi kriteria awal ya. Ada beberapa kriteria awal yang kita cek di situ. Bila lolos semuanya, baru kita akan bahas lagi lebih jauh sampai kepada nanti opini akhir ya. Opini akhir itu istilahnya tetap saja itu berdasarkan pendapat pribadi, karena tadi sebagai pertimbangan, karena setiap orang tadi punya pola pikir yang berbeda. Baik, kita akan masuk yang pertama dulu. Ini kita akan masuk yang pertama, AMFG ya. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi ya, bagi Anda yang ingin melihat atau menonton saham-saham atau emiten-emiten yang saya bahas pada triwulan 3, bisa masuk ke deskripsi dan klik link di situ ya. Baik, yang pertama ini AMFG, Asahi Mas Flat Glass. Ini berarti di bidang kaca ya, di bidang produksi dan distribusi kaca untuk semua atau berbagai jenis kaca ya. Yang pertama kita punya 3 data triwulan 1, 2, dan 3. Dari semua data-data ini ya, ini yang kita dapatkan sudah memenuhi kriteria. Jadi saringan pertama sudah memenuhi kriteria. Lanjut kita lihat cek berbagai bidangnya lagi dulu ya. Dari segi permodalan ini ada peningkatan ya, 98, 99 ke 10.000. Kemudian IPS ini malah menurun ya. Jadi di sini ada anomali isinya ya, bahwa modalnya naik tapi keuntungannya menurun ya. Ada anomali. Yang berikutnya dari segi harga ini fluktuatif, cuma seputar 48 sampai 47 ya ribu. 4.000 ya, 4.008, 4.007. Current ratio asal lancarnya juga seputar di sekitar 1.500 dan 1.600-an 157, 163, 152%. Jadi fluktuatif ya. Hutang tak berbunga di bawah 50%. Hutang berbunga di bawah 50%, hutang tak berbunga ini menurun juga ya, dari 67 ke 59. Kepemilikan masyarakat retailnya hanya 12%, sedangkan yang ada di bursa ini 20% saja. Sisanya itu berarti investor atau pengendali tidak trading. Selanjutnya kita akan lihat dari segi rasio-rasio. Yang paling pertama ini adalah keuntungan ya, keuntungan bersih, persen keuntungan bersih. Triwulan 1 itu 9%, triwulan 2 8, triwulan 3 6. Ini berarti keuntungannya semakin menurun ya, bahkan di bawah 10%. Jadi keuntungannya ini, keuntungan bersihnya ini di bawah 10%. Selanjutnya kita akan lihat lagi dari segi perbandingan dengan perusahaannya ya. Harga sekarang 4.700, nilai perusahaannya ini 10 ribuan. Berarti harga sekarang ya, kalau kita mengejar ke nilai bukunya saja itu 54% ya. Dari harga sekarang ke nilai bukunya 54%.
Kalau kita menargetkan ke PBV 2,5 berarti di sini 439%, berarti ada potensi ya, ada potensi multi bagger. Kemudian juga untuk maksimal beli di 6 ribuan berarti kita punya diskon 26%. Jadi simpulan awal kita, opini kita bahwa kalau beli sekarang kita punya diskon 26% dan ada potensi untuk multi bagger ya. Sayang untuk konfirmatornya ini dividennya hanya 5% atau 6 lah, 6%. Sehingga di sini menurut opini kita ini masih kecil ya. Kemudian juga dengan 5% tadi otomatis ya, kalau kita istilahnya mau membagikan di sekarang ya, maka itu dividen yieldnya 0,8%, berarti ini sangat kecil ya. Jadi valuasinya yang murah ini tidak ditopang, tidak didukung oleh dividennya, itu yang pertama. Selanjutnya untuk ketahanan perusahaan dari segi free cash flow ini meningkat pesat ya, dari 1.800 jadi 2.700, setara dengan 26%. Free cash flow-nya sangat banyak ya. Kemudian aset lancar dan hutangnya ini masih dalam kriteria yang bagus ya, sehingga dapat kita ambil opini akhir kita untuk perusahaan ini. Yang pertama, untung perusahaan kecil tapi valuasinya murah namun tidak didukung oleh dividen. Perusahaannya sangat bagus ya, artinya dalam artian bahwa perusahaannya aman, jauh dari kemungkinan untuk istilahnya kolaps ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini berarti hanya perlu kita tunggu lagi ya. Tunggunya apa? Menunggu supaya keuntungannya itu sampai membaik ya, membaik di atas 10%. Sehingga di sini problemnya di sini ya. Menggenjot usaha nanti IPS-nya akan meningkat ya. Untuk valuasi tidak ada masalah, berarti pertama IPS, yang kedua dividen payout ratio-nya ya. Jadi dua itu saja lagi yang kita tunggu untuk perusahaan ini. Bila keuntungannya membesar, otomatis nanti ya keuntungannya membaik ya. Sebenarnya dengan free cash flow yang 25% itu harusnya bisa saja membagi besar, tapi kan memang keuntungannya yang kecil ya, tidak bisa juga ya dibagikan dividen yang besar ya. Jadi di sini masih dilema sebenarnya ya. Perusahaan sebenarnya pengen membagikan dividen yang besar, tetapi memang keuntungannya yang kecil. Itu kalau menurut saya pribadi. Perusahaan ini membagikan dividen dan pembagiannya ini sekali dalam setahun. Biasanya kalau sekali dalam setahun ini di sekitar bulan Juni ya, sekitar di triwulan 2 pembagiannya ya. Baik, ini dulu yang pertama, menunggu IPS dan DPR membaik. Yang kedua, kita akan membahas Astra Auto Parts ya. Bila Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat dan Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar yang ada di situ ya. Baik, yang kedua Astra Auto Parts atau Auto ya. Kita punya 3 data juga, triwulan 1, 2 dan 3. Screening awal kita bahwa semua data ini memenuhi kriteria, itu yang pertama. Semua data kita datanya memenuhi kriteria awal. Selanjutnya kita cek dari segi book value. Ini book value-nya ada peningkatan ya, dari triwulan 1 ke 3 ini ada peningkatan meskipun di triwulan 2 menurun dikit. Untuk IPS ini juga terjadi peningkatan. Ini ya ada agak beriringan ya. Dari segi harga ini juga meningkat. Aset lancar fluktuatif, hutang tetap ya.
Hutang tak berbunga fluktuatif juga, lainnya sama ya. Baik, itu yang pertama. Jadi secara umum bahwa di sini ada terjadi peningkatan sedikit ya. Kemudian kita lanjut ke rasio-rasio. Yang pertama keuntungannya. Triwulan 1 ini 13%, triwulan 2 dan 3 14% ya. Berarti kesimpulannya perusahaan ini ya, perusahaan ini lebih dari 10%. Namun kita belum bisa mengkategorikannya dengan growth, cukup di fair company saja ya. Jadi perusahaan ini fair company, perusahaannya standar ya, untungnya standar. Namun belum bisa kita kategorikan perusahaan yang bertumbuh pesat ya. Baik, kemudian kita melihat dari segi valuasi ya, harga sekarang 2480. Book value-nya 2950, berarti dari harga sekarang ke book value ada 16%. Kalau mengoptimalkan ke PBV 2,5 masih ada 190%, 197. Berarti ada potensi untuk multi bagger, potensi ya. Ada potensi untuk multi bagger. Untuk sampai ke situ berarti perlu momentum ya. Selanjutnya dari segi maksimal beli di 4 ribuan, berarti kita punya diskon 42%. Sehingga untuk perusahaan ini dapat kita ambil lagi simpulan juga ya, bahwa valuasinya beli sekarang kita punya diskon 42% dan ada potensi untuk multi bagger. Ya. Kita konfirmasi dengan dividen. Perusahaan membagikan dividen ini 45% ya, sudah memenuhi kriteria. Kemudian misal dibagi sekarang nih, misal dibagi sekarang ya, maka kita akan mendapatkan 7,75%. Jadi kalau kita umpamakan dibagi sekarang, maka kita dapat 7,75 ya. Bagusnya bahwa perusahaan ini membagikan 2 kali dalam setahun ya. Dividennya dibagi 2 kali dalam setahun, yaitu interim dan final. Berarti ini di sekitar bulan ya Oktober, November, Desember itu sekali. Kemudian di sekitar Juni itu sekali. Dan ini kayaknya sudah ya. Ini sudah dibagikan, berarti untuk interimnya Rp57 ya, atau sekitar 2,3%. Berarti interimnya kita anggap saja nanti kalau 2,3, berarti masih ada sekitar 5,4% lagi di di finalnya nanti ya. Tapi sesuatu yang saya lebih senangi karena untuk dividen yang membagikan 2 atau 3 kali setahun itu adalah frekuensi kita dalam berinvestasi itu lebih cepat ya daripada yang setahun sekali. Memang besar job tapi agak lamban. Jadi saya kalau ada yang 2 kali itu lebih menyenangi sebenarnya ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas lagi dari segi ketahanan. Tadi itu ya dari segi valuasi. Sekarang ketahanannya ada penurunan free cash flow dari 155 ke 136 atau sekitar 4,6. Kalau menurut saya pribadi ini masih ya perlu awas ya. Tapi sudah di atas dari 0 sebenarnya bisa saja, cuma perlu awas saja. Untuk aset lancar tadi semuanya oke saja ya, tidak ada masalah. Jadi kita percepat saja. Jadi opini saya tentang perusahaan ini ya, kalau melihat data ini, perusahaannya fair company ya, belum saya masukkan meskipun sudah dekat dengan growth company, tapi masih dihitung fair company ya. Tapi semua datanya ini menunjukkan data yang memenuhi kriteria ya, kecuali tadi di free cash flow, tapi itu pun sudah memenuhi kriteria juga sebenarnya ya. Kalau menurut saya pribadi, perusahaan ini layak, menurut saya pribadi ya, layak untuk kita investasi
tinggal dari segi lainnya tidak ada masalah ya, berarti tinggal kita mengecek saja lagi langkah berikutnya, yaitu cek GCG-nya. Apakah perusahaan ini termasuk perusahaan yang bisa dipercaya manajemennya, atau perusahaannya punya track record yang bagus. Bila begitu silahkan dilanjutkan, boleh mau ditambah mau TA atau apa saja ya, bahwa dia layak invest. Misal tinggal tadi cek GCG-nya. Kalau memang suka silahkan, kalau tidak berarti tidak dilanjutkan ya. Tapi ini berdasarkan opini saya pribadi. Anda juga punya, silahkan do your own research juga ya. Baik, ini yang selanjutnya, yang kedua tadi ya. Yang pertama AMFG, yang kedua auto. Baik, yang ketiga kita akan bahas Avian Tbk ya. Kita punya 3 data juga, triwulan 1, 2 dan 3 ya. Dari semua data ini, untuk data awal semuanya sudah memenuhi kriteria ya. Jadi semuanya sudah memenuhi kriteria untuk screening awal ya. Kemudian kita cek lagi dari segi nilai bukunya. Di sini fluktuatif ya, turun lalu naik. Untuk IPS-nya turun lalu naik juga, tapi belum melewati dari yang pertama. Sama juga dengan yang book value juga, turun lalu naik tapi belum melebihi triwulan 1 ya. Dari segi harga menurun, fluktuatif juga, turun naik tetapi belum melebihi dari yang triwulan 1 juga ya. Aset lancar meningkat, lain-lainnya hutang menurun, dan lainnya kurang lebih saja ya. Berarti simpulan awal kita di sini bahwa kinerjanya membaik tapi belum melebihi dari kinerja triwulan 1, seperti itu ya. Lanjut dari segi rasio, triwulan 1 ini 16%, triwulan 2 17%, triwulan 3 16%. Berarti ini ya sudah bagus ya, di atas 10% dan di atas 15%. Kalau yang seperti ini saya mengkategorikannya sebagai sudah masuk dalam kategori growth ya, walaupun di ujung-ujung ya, cuma sudah dalam kategori growth. Selanjutnya dari kita melihat value-nya ya, 482 dan 162, berarti harga sekarang ini sudah hampir 2 kali lipat di atas daripada nilai perusahaannya, atau setara dengan PBV 2,9. Kalau kita mentargetkan PBV 2,5 ya sudah lewat ya, berarti sudah lewat. Tapi karena perusahaannya tadi perusahaan growth, berarti kita tandai begini ya. Kemudian dari segi maksimal beli di 268, berarti harga sekarang sudah 80% lebih mahal ya. Jadi kalau kita hitung begini saja ya, kalau kita beli sekarang kalau kita beli sekarang kita harus menambah 80%, dan potensi multibaggernya sudah terlewati kalau sesuai rumusan kita dulu ya. Kemudian perusahaan sudah membagikan dividen yang besar ya, 81,48%. Ini sudah termasuk besar ya. Namun karena tadi ya perusahaan ini dihargai tinggi karena mereka growth tadi, otomatis di sini dividennya akhirnya menjadi kecil ya. Kenapa? Karena harganya yang sudah dihargai tinggi tadi ya, sehingga value-nya menjadi mahal. Untuk ketahanan perusahaan, free cash flow-nya meningkat sehingga menjadi 26%. Oleh karena itulah mungkin kenapa bisa dibagikan dividen 16% ya, kenapa bisa dibagikan dividen yang agak besar ya. Aset lancarnya sangat banyak tadi ya,
yang lainnya berarti tidak ada masalah ya. Untuk ketahanan lainnya tidak ada masalah, kecuali bahwa sahamnya ini ada di bursa lebih dari 50%, sehingga kita membuat opini akhir kita tentang perusahaan ini. Yang pertama, perusahaannya growth dan sudah dihargai mahal. Bagi yang mau yang mau capital gain atau istilahnya itu growth investing, ini mungkin bisa dikejar. Berarti ini ada peningkatan book value dan peningkatan IPS, mungkin ini bisa masuk ya. Tapi ingat tadi bahwa growth investing itu mungkin kita tidak bisa beli hold lama ya, karena dia selalu bergantung kepada kondisi IPS-nya, apakah naik atau turun. Kalau dia naik tetap di hold, kalau dia turun mesti seharusnya dilepas ya. Mungkin seperti itu kalau yang growth investing ya. Tapi saya tidak punya pemahaman yang sangat mendalam tentang itu. Kalau menurut pemahaman kita berdasarkan kepada kriteria yang kita miliki, tentu saja untuk perusahaan seperti ini kita akan menunggu ya. Menunggu di sini bukan IPS karena sudah bagus, berarti di sini ya harganya akan turun sampai kemana? Sampai ke valuasinya tidak usah murah, sampai ke valuasi wajar ya. Jadi menunggu harga turun ke valuasi wajar. Di PN tidak ada masalah lagi, berarti hanya satu saja ya. Jadi untuk perusahaan ini kita menunggu satu saja, harganya turun menuju ke wajar. Karena dia growth, kita menunggu di wajar saja sudah cukup ya. Baik, demikian pembahasan kita tentang 3 perusahaan AMFG yang tadi kita harus menunggu IPS dan DPR-nya membaik. Yang kedua auto, ini secara rumusan kita layak untuk diinvestasi, tinggal lanjutnya cek GCG. Dan yang terakhir Avia, ini kita mesti menunggu harganya saja lagi ya yang membaik ya. Demikian pada pembahasan kita AMFG, auto dan Avia. Sekali lagi ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.